26 Agustus 1883, terang sinar memancar dari arah timur. Ayam berkokok diiringi kicauan burung di atas pohon. Petanda langit telah berganti. Aku terbangun dari tidurku, beranjak dari kamarku menuju halaman. Entah apa yang membuatku bingung, seperti sebuah firasat yang tidak pernah kurasakan. Daun-daun berguguran, seperti menambah keanehan ini. Namun, dari kejauhan semua orang nampak biasa saja. Tidak ada satupun dari mereka yang gelisah. Aku berpikir ulang, seraya memperhatikan orang-orang berjalan. Mungkin hanya sebuah firasatku saja. Ada apa, nak? Kok seperti sedang bingung? Suara bapak mengejutkanku. Tidak ada, pak. Saya hanya melamun saja, ucapku pada bapak. Bapak pun hanya tersenyum meninggalkanku begitu saja dan melanjutkan kegiatannya. Daripada aku hanya merenung tanpa ada alasan yang pasti, lebih baik aku pergi ke tepi pantai. Jarak rumahku ke pantai memang tidaklah jauh. Pantai sudah menjadi tempat kedua setelah rumah. Tempat di mana aku melepas semua penat yang kurasakan. Tak ada yang berbeda kali ini. Angin berhembus kencang disertai deburan ombak yang mendekatiku. Indahnya ciptaan Tuhan ini. Aku merasa bersyukur dengan apa yang ada di dunia ini. Walaupun terkadang banyak orang sekitarku yang lalai dengan ciptaan Tuhan. Nging, tiba-tiba terdengar raungan dari dalam laut. Sungguh, hal mengagetkan apa lagi ini? Burung-burung berterbangan meninggalkan lautan. Perasaanku mulai tidak enak. Aku memutuskan untuk berlari dan meninggalkan lautan. Firasatku berkata akan terjadi hal tak mengenakan. Aku bergegas mengikuti gerombolan burung pergi. Langit semakin gelap, petir menyambar di antara awan. Mungkin aku harus meninggalkan bapak dan ibu. Ketakutan ini semakin menghantuiku. Aku meneruskan lariku, hingga pada akhirnya suara gemuruh mulai terdengar. Perasaanku semakin tidak enak. Aku teringat bapak dan ibu yang masih berada di dalam rumah. Mau bagaimana lagi? Aku tak punya pilihan lain. Aku harus menyelamatkan diri. Mungkin, jika Tuhan masih memberi kesempatan, aku masih bisa bertemu dengan bapak dan ibu. Suara ledakan besar terdengar. Kulihat gunung Krakatau meletus seperti bom yang meledak. Aku pun segera bertiarap di tanah. Tiba-tiba aku diangkut. Aku tak tahu siapa yang mengangkutku. Ternyata aku diangkut oleh tim SAR. Mereka mengira aku sedang pingsan. Aku pun terkejut. Ternyata aku dibawa ke tempat evakuasi. Aku pun bertanya pada mereka tentang keberadaan bapak dan ibuku. Mereka berkata bahwa orang-orang di desa sudah semua dievakuasi termasuk bapak dan ibu. Aku bergegas mencari bapak dan ibu. Dan ternyata mereka baik-baik saja. Syukurlah, Tuhan masih sayang kepadaku. Bapak dan ibu pun berkata, inilah dampak jika kita seenak-enaknya dengan semesta. Semesta pasti akan marah. Dan inilah yang terjadi.